Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Polisi mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus pembunuhan Vina. Di sisi lain, Peggy menolak rekonstruksi. Setelah mangkir dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung Senin lalu, Polda Jawa Barat memastikan akan hadir di jadwal sidang mendatang pada 1 Juli 2024. Kabid Humas Polda Jabar Kombes Jules Abraham Abbas menyebut, ketidakhadiran di sidang pra-peradilan perdana lantaran tim hukum Polda Jawa Barat memiliki agenda yang tidak bisa ditinggalkan. Dikarenakan bahwa Polda Jabar telah teragendakan kegiatan yang sudah ada sebelumnya, sehingga pada sidang pra-peradilan perdana Polda Jabar tidak menghadiri kegiatan tersebut. Namun perlu saya jelaskan bahwa nanti pada saat jadwal persidangan pra-peradilan berikutnya Polda Jawa Barat akan menghadiri, dan kami meyakini tim kuasa hukum dari Polda Jawa Barat akan menghadiri kegiatan sidang pra-peradilan pada jadwal persidangan yang berikutnya dan akan menyiapkan materi gugatan persidangan yang telah dipersiapkan dari tim kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sebelumnya, Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menunda sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sidang ditunda karena pihak termohon yakni Polda Jawa Barat tidak hadir. Sidang akan kembali dilanjutkan 1 Juli 2024 dengan agenda pemanggilan termohon. Kuasa hukum kecewa ketidakhadiran polisi di pra-peradilan, bahkan mencium sinyalir ketidakhadiran sebagai upaya mengulur waktu. Sebab jika berkas Peggy di Kejaksaan P21, maka otomatis sidang pra-peradilan akan gugur. Tentu tim kuasa hukum kecewa hari ini karena termohon tidak hadir, itu tidak profesional. Kalau memang bukti mereka lemah, diakui aja, tidak perlu mengundur-undur waktu atau mengulur-ngulur agar terjadi P21. Itu alasan yang sangat klasik. Pengamat hukum pidana Hibnu Nugroho menilai jaksa tidak akan sembarangan memeriksa berkas perkara Peggy. Karena itu, Hibnu yakin sidang pra-peradilan akan selesai lebih dulu sebelum berkas Peggy Setiawan lengkap. Karena sekarang kalau itu sudah dilimpahkan, bola ada di kejaksaan. Jangan sampai nanti jaksa tidak bisa menggambarkan suatu objek yang teliti, tidak bisa menjadikan subjek yang teliti. Kalau itu yang terjadi nanti Pak Muhtar bisa mematahkan, itu namanya surat dakwaan obskur. Obskur batal. Batal, selesai itu suatu perkara, dikembalikan seperti tidak ada suatu perkara. Inilah yang menjadi tanggung jawab kejaksaan. Oleh karena itu saya melihat dalam perkara ini saya kira tidak sampai pada persidangan, belum sampai persidangan Mbak. Pasti pra-peradilan ini akan dikuatkan dulu, jaksa juga melakukan dulu. Sehingga kalau sampai gugur, kayaknya agak jauh. Karena semua harus siap dalam suatu bukti-bukti yang akurat. Sementara, di tengah proses pra-peradilan dan pemeriksaan berkas oleh jaksa, pihak Peggy Setiawan menolak rencana rekonstruksi oleh Polda Jawa Barat. Pengacara menolak karena menilai Peggy Setiawan bukanlah Peggy Peron seperti yang disebutkan polisi sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum belum mendapatkan surat undangan ataupun pemberitahuan tentang adanya rekonstruksi. Mungkin pihak kepolisian akan melakukan hal yang sama seperti waktu pra-rekonstruksi. Kita tidak diberitahu, padahal itu kan harus dan wajib setiap tahapan pemeriksaan ataupun penyidikan harus didampingi oleh kuasa hukum, apalagi kita kuasanya sudah terdaftar di Polda Jabar. Pun akan menolak karena Peggy Setiawan bukanlah pelaku dari pembunuhan Vina dan tidak ada bukti yang mengarah ke pembunuhan. Alat apa yang digunakan oleh Peggy untuk membunuh Vina, sedangkan sama Vina Eki pun mereka tidak kenal. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan bahkan berlanjut 1 Juli mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Ketidakhadiran polisi dalam sidang pra-peradilan Peggy dinilai pihak Peggy menjadi strategi mengulur waktu agar berkas bisa berstatus P21. Lalu apa yang disiapkan pihak kuasa hukum Peggy? Kami akan diskusikan ini bersama dengan kuasa hukum Peggy Setiawan, Marwan Effendi. Lalu bergabung juga saat ini pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan staf ahli Kapolri Arianto Sutadi. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Malam. Terima kasih seluruhnya sudah hadir bersama kami. Dari pihak Polda Jawa Barat, Bang Marwan sudah menyatakan mereka siap untuk hadir dalam sidang berikutnya. Apakah ini bisa jadi angin segar buat penasihat hukum Peggy atau justru masih ada kecurigaan lain terkait dengan kasus ini?
Saya Mas ya? Iya, Bang Marwan silakan. Ya. Bukan dikatakan angin segar Mas ya. Sebab kami kan kemarin hari Minggu Kabid Humas Polda Jawa Barat sudah mengatakan sudah siap untuk sidang. Hari Senin sore atau apa itu? Dia mengatakan ada agenda lain. Loh, katanya sudah siap. Sudah. Dia mengatakan loh, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat mengatakan kalau sudah teragenda. Loh, omongan itu aja berlawanan loh. Hari Minggu mengatakan sudah siap. Hari Senin mengatakan sudah teragenda. Kan lucu. Tapi bagi kami tidak jadi masalah kok. Mau hadir, tidak hadir, nggak ada urusan. Hari hakim mengatakan kemarin, apabila tidak hadir, tetap dilanjutkan persidangan. Tetapi yang rugi di sini adalah Polda Jawa Barat. Tidak jadi masalah kok. Tidak jadi masalah. Tetapi saya bilang tadi, menggarisbawahi. Apa yang disampaikan oleh Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat itu bertentangan sekali. Mengatakan sudah siap, ternyata sudah teragenda, lucu aja. Lucu. Masyarakat menilai juga lucu itu, Mas. Oke, Anda merasa itu lucu, tapi di sisi lain juga dipandang bahwa ini ada upaya untuk mengulur waktu agar berkas yang sudah kadung diserahkan ke kejaksaan bisa P21. Kekhawatirannya gimana tuh maksudnya? Kalau dikatakan untuk mengulur waktu ya, saya kurang sependapat. Karena kurang sependapat juga. Karena ini kan untuk berkas ini tidak bisa simsalabim juga. Ini kan sementara kita sidang di pra-peradilan 7 hari. Ini menurut saya pribadi ya, pendapat saya pribadi tidak juga. Sebab nanti kan berkasnya kan bola-balik juga. Tidak akan selesai juga. Seminggu 2 minggu nggak bakal selesai. Sementara sidang pra-peradilan sudah selesai. Oke. Jadi dengan ada komitmen bahwa mereka akan hadir, ini gimana posisi dari tim penasihat hukum Peggy untuk menghadapi sidang tanggal 1 Juli nanti? Saya kalau mereka hadir, saya ucapkan alhamdulillah. Karena gini Mas, kita untuk di sidang pra-peradilan ini, bukan kita mengatakan siapa menang, siapa kalah. Kami dari penyidik, dalam hal ini Polda Jawa Barat, mengatakan ini dia ditersangka dasarnya ini. Dia ditahan karena ini. Itu argumennya dari Polda. Argumen dari kami, ini nggak boleh lo jadikan tersangka, ini lo nggak boleh ditahan. Nah, karena ada perbedaan pandangan inilah kita adu di pengadilan, melewati sidang pra-peradilan. Makanya harapan kami dari Polda itu datang. Biar kita sama-sama beradu argumen. Jangan sampai, saya berulang kali saya sampaikan, saya juga sayang masa Pak Polda itu. Jangan sampai nanti mindset-nya dari masyarakat, macam-macam. Yang di masyarakat ini namanya masyarakat, kan curiga begini, curiga begitu. Kalau terbuka semuanya, fair, nah itu lebih bagus. Saran saya datang. Tapi kalau mereka datang, alhamdulillah. Oke, Pak Arianto, saya ke Anda kalau begitu, karena kan sudah ada komitmen sebetulnya dan ada permohonan juga dari Kapolri agar kasus Vina ini tolong ditegakkan secara transparan. Tapi kalau dari pra-peradilan saja tidak dinyatakan alasan dari Polda Jawa Barat absen dalam sidang itu di saat itu, ya akhirnya kan muncul pertanyaan di sini. Itu gimana sebetulnya? Ya, itu saya sendiri juga kaget ya kemarin mereka nggak datang hari Senin itu. Karena sehari sebelumnya kan Kadif Humas sudah menyatakan yakin akan datang. Tiba-tiba kemudian tidak datang. Dan saya menanyakan juga waktu itu belum ada jawaban yang pasti apa sebabnya. Maka ketika saya ditanya publik pun juga nggak bisa jawab. Tapi perkiraan saya ini ya, sebagai pengamat dan sebagai mantan polisi, itu kalau yang namanya menunda sidang pra-peradilan itu, biasanya dulu itu menjadi salah satu strategi untuk mengundur waktu supaya nanti itu sidangnya itu sudah bisa dimulai gitu ya. Kalau P21 kan kemudian itu sidangnya dimulai sehingga gugatan pra-peradilan gugur. Itu biasa yang dipakai strategi negatif lah bagi masa lalu ya. Tapi kalau untuk kali ini saya kok tidak menduga gitu ya. Kenapa? Polda Jabar saya kira tidak akan bermain-main dalam hal ini gitu. Dan kemudian kemarin itu kenapa menjadi tertunda? Ini dugaan saya ya. Dugaan saya waktu itu Polda Jabar sebenarnya sudah siap timnya itu. Tapi kemudian rethinking lah, itu berpikir kembali ya, karena harus hati-hati dan sebagainya. Kemudian melihat sangat viralnya gugatan-gugatan ataupun bukti-bukti yang katanya ini tidak benar dan sebagainya, sehingga dia melengkapi kembali jawaban gugatan yang dipersiapkan sebelumnya yang dianggap sudah lengkap sehingga dianggap kurang lengkap. Makanya dia tunda itu. Tapi kalau seandainya
seandainya dia menerapkan itu sebagai strategi untuk mengulur waktu supaya bisa cepat B21, Masuk akal nggak estimate itu? saya ya, Hah? bukan masuk akal, estimate saya kalau itu diterapkan itu keliru besar. Karena apa? Dalam posisi yang seperti ini saya kira Pak Jaksa akan lebih teliti itu. Kalau berkas yang disampaikan oleh polisi itu kurang lengkap ya pasti nanti akan kembalikan P19 gitu. Tidak mau misalkan ada cacat kemudian dia terima, kemudian nanti kan itu dia yang nanggung nanti di dalam peradilan nanti ya gitu. Oke. Gitu. Jadi saya kira strategi yang didugakan itu tadi untuk mengundur itu menurut saya kok nggak akan diterima oleh Polda Jabar. Oke. Tapi hanya karena faktor kehati-hatian itulah sehingga dia berpikir kembali, melengkapi kembali sehingga minggu depan tadi kan Oke. Humas sudah yakin akan maju. Mudah-mudahan begitu, kita lihat aja nanti. Oke, Pak Jamin, kalau Anda melihat kalau perspektif bahwa ini upaya untuk mengulur waktu, makanya Polda Jabar tidak hadir dalam pra-peradilan kemarin itu, gimana menangkapnya? Masuk akal atau tidak? Ya, saya kira tentu kita melihat ini hak ya. Jadi itu hak untuk tidak hadir di pertemuan pertama. Nah itu sering terjadi di kepolisian itu beberapa kali saya menghadiri sebagai ahli juga banyak yang nggak hadir di pertemuan pertama. Pertama karena memang mereka ingin lebih komplit ya, lebih siap dalam mempersiapkan jawaban tersebut. Itu bisa jadi. Kalau memang itu terkait dengan adanya persiapan untuk pokok perkara diperiksa, biasanya sudah masuk dalam pelimpahan, tapi belum P21. Nah itu buru-buru itu. Tapi kan sekarang kita belum lihat apakah sudah ada pelimpahan belum ini ke kejaksaan. Kalau belum ada pelimpahan, ya tentu jadwalnya masih panjang. Nah kalau mereka nanti tidak hadir di pertemuan kedua, itu akan berisiko lagi, lebih berisiko lagi begitu bagi pihak kepolisiannya. Jadi saya kira tadi komentarnya sudah jelas, dia akan hadir dan akan kita lihat nanti apakah benar-benar hadir di minggu depan begitu. Oke, akan rugi bagi polisi kalau untuk minggu depan di tanggal 1 Juli tidak hadir. Tapi untuk proses hukum secara keseluruhannya ada untung ruginya tidak? Ya tentu, karena kalau mereka tidak hadir, nanti penetapan tersangkanya tentu dinyatakan tidak sah, kemungkinannya lebih besar begitu kemenangannya begitu. Oke. Tapi juga kita lihat di sisi lainnya, ini di satu sisi kalau kita lihat dalam proses pra peradilan ya. Tapi kalau dari sisi dari pihak PG-nya sendiri juga tadi juga kita dengar begitu pernyataan bahwa mereka menolak untuk upaya rekonstruksi karena dari pra rekonstruksi saja PG tidak didampingi bersama dengan penasihat hukumnya. Ini secara plus minus untung ruginya menurut Anda Pak Jamin akan kemana arah dari kasus ini nantinya? Kalau seorang tersangka itu wajib didampingi oleh penasihat hukum dalam segala hal pemeriksaan. Kalau enggak, itu pemeriksaan tidak sah begitu. Jadi dia harus didampingi oleh penasihat hukum. Tapi penasihat hukum tidak bisa menolak kalau dilakukan rekonstruksi karena itu hak dari penyidik begitu. Alasannya apa? Kan tentu tidak beralasan. Karena itu bagian dari proses penyidikan. Cuma tidak boleh nggak dihadir, harus hadir gitu, harus didampingi. Demikian. Oke, Bang Marwan dengan sikap yang dikeluarkan bahwa penasihat hukum pra rekonstruksi tidak mau hadir karena dari, rekonstruksi tidak menolak untuk dilakukan karena pra rekonstruksi tidak diikutsertakan penasihat hukum untuk mendampingi Peggy, maka langkah-langkah apa yang akan diambil berikutnya begitu? Jadi gini Mas ya, saya tambah dikit Mas, biar masyarakat juga tahu. Ini sebenarnya penyidik ini mendua juga. Mendua gimana maksudnya? Ada disampaikan oleh Bang Ginting tadi. Bang Ginting mengatakan harus didampingi penasihat hukum setiap kegiatan. Sekarang saya menjadi pertanyaan saya, ada seperti dulu waktu habis pemeriksaan psikologi, jadi klien kami, Peggy Setiawan itu disuruh cap jari di kertas yang kosong tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Nah, teman saya, tim kami di Bandung menanyakan kepada penyidik, buat apa itu tadi? Penyidik mengelak. Nah, ada apa? Ada apa terhadap perkara ini, Mas? Jadi maksud saya, jangan ada dusta di antara kita. Betul apa disampaikan semalam yang waktu saya sama Pak Beni Momoto di TV One, Pak Beni Momoto mengatakan harus transparansi dan komunikasi. Sebenarnya, Mas, kami Mas, kalau diajak komunikasi dan transparansi, ayo kita sama-sama untuk berjalan. Bersama-sama. Jangan sampai ada sembunyi-sembunyi, Mas. Jangan main-main kucing. Bukan waktunya lagi, Mas, untuk main-main kucing-kucing.
Itu intinya, saya sampaikan kepada penyidik Polda Jawa Barat. Oke, Pak Arianto, Anda ngeresponnya gimana itu? Masih ada yang hal nggak clear yang dirasa oleh penasihat hukum Peggy di balik kasus ini? Ya, sekarang ini masalahnya kan cuma keterbukaan daripada Polri untuk menyampaikan apa yang dikerjakan kepada masyarakat. Polisi sekarang masih berpegang pada ada informasi-informasi yang tidak boleh dikeluarkan untuk penyidikan. Alasannya nanti akan mengganggu penyidikan. Nah, makanya itu kadar daripada keterbukaan ini memang penafsirannya masih berbeda-beda. Sementara dari masyarakat maunya apa semua diterbukakan gitu kan. Sedangkan polisi masih berpedoman pada prinsip lama, yaitu penyidikan itu tidak akan dikonsumsikan hasilnya, tidak diberitakan untuk konsumsi umum, hanya untuk pro justisia. Dari situlah sehingga timbul kecurigaan. Sejauh ini Pak Kapolri sudah mengatakan bahwa ini lebih transparan, serius, dan berkeadilan. Jadi sepanjang ini kalau penyidik itu memberikan informasi kepada masyarakat yang kira-kira apa yang telah dikerjakan, mengapa dia berbuat gitu, dan bagaimana hasilnya, sepanjang itu tidak mengganggu daripada penyidikan, ya memang itu sebaiknya disampaikan. Cuman itu kan taktik atau strategi itu kan tergantung daripada bagaimana penyidik mau memilih. Gitu. Sekarang dia memilih masih membatasi keterangan dengan risiko dia dianggap tadi ada harapannya ada kucing dalam karung lah gitu, kurang terbuka lah, itu memang risiko daripada strategi yang ditempuh oleh penyidik untuk menerapkan yang sekarang ini kelihatannya masih kurang terbuka itu kira-kira kondisinya seperti itu Pak. Oke, masih ada proses pra-peradilan yang akan berlangsung 1 Juli nanti di Pengadilan Negeri Bandung. Bang Marwan, Pak Arianto, Pak Jamin Ginting, terima kasih banyak sudah hadir dalam diskusi kami kali ini. Terima Malam kasih. semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Berita lainnya, usai jeda Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap temuan sekitar 1.000 anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia diduga bermain judi online. Tetap di Kompas TV.